Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kembali kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sore pada hari ini tanggal 1 Mei 2020 di Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Bersama sore hari ini juru bicara yang saya hormati dengan Sekretaris Dinas Kominfo yang bersama sore hari ini. Begitu juga yang saya hormati teman-teman media yang sempat live bersama kami. Terima kasih atas bergabungnya dengan kami pada sore hari ini untuk menyebarluaskan informasi yang akan kami sampaikan. Kemudian kepada pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah yang sama-sama saya muliakan. Begitu juga kepada kru, teman-teman dari kru Kominfo yang merelay acara sore hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Pemirsa yang saya muliakan, kembali kami sampaikan, marilah kita sama-sama mematuhi seluruh arahan himbauan dari pemerintah, mengingat kasus per kasus di Kota Kendari ini hari demi hari semakin meningkat jumlahnya. Kemudian klasternya juga kita sudah tidak bisa melacak secara jelas dari mana dan siapa saja yang telah kontak dengan yang positif, sehingga perlu seluruh warga sama-sama kita mari bersama-sama waspada mengenai penularan virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua, kewaspadaan kita semua, menjaga, melaksanakan seluruh himbauan pemerintah, khususnya bagi yang terpaksa harus keluar di rumah, jangan sampai keluar tidak menggunakan atau tidak membawa masker. Sering-seringlah cuci tangan dan jaga jarak, hindari kerumunan, ya. Kami tak bosan-bosannya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, karena mengingat eskalasi peningkatan jumlah kasus hari demi hari semakin bertambah jumlahnya. Pada kesempatan pertama juga ini kami akan persilahkan kepada Sekretaris Dinas Kominfo untuk menyampaikan donasi-donasi yang masuk atau bantuan-bantuan dari masyarakat untuk disampaikan secara transparansi dari mana dan kemana. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, yang terhormat juru bicara Dr. Al-Ghazali, Bapak Ibu pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum informasi medis disampaikan oleh juru bicara, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi memberikan donasi kepada saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Semoga semua kebaikan Bapak dan Ibu menjadi amal kebaikan dan mendapatkan amal di hari akhirat nanti. Amin. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan rezekinya, bisa melalui rekening donasi COVID-19 di BRI dengan nomor rekening 0192 01 03 53 45 53 Bank BRI Samratulangi. Dan perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu di rumah agar jangan mudah mempercayai informasi hoax yang sementara beredar di media sosial.
yang berkaitan dengan COVID-19. Kami mohon agar informasi tersebut di cross check dulu agar jangan terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Jika ingin memperoleh informasi yang lebih valid tentang COVID-19, setiap hari bisa disaksikan di telekonferensi jam 17.00. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada juru bicara Dr. Al-Ghazali. Baik, terima kasih Kadis Sekretaris Kadis Info yang telah menyampaikan imbauannya. Mudah-mudahan masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendengarkannya. Kemudian kesempatan berikutnya saya persilakan dengan hormat Ketua ID kita Kota Kendari, Dr. Al-Ghazali, yang masih bujangan sampai hari ini. Kami persilakan dengan hormat. Promosi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, dan semoga pula segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, Dr. Haji Sukirman. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo, Ibu Jum, teman-teman dari Media Center Dinas Kominfo yang kami banggakan, semoga juga selalu diberikan selalu kekuatan sehingga setiap harinya bisa meliput, mengumpulkan data yang insya Allah kami akan selalu sampaikan kepada warga Kota Kendari. Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan media yang selalu stay at home, kami banggakan, semoga selalu juga sehat walafiat. Baik, pada kesempatan hari ini, Jumat 1 Mei 2020, langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali, kembali bersama Bapak Ibu seperti biasanya untuk mengupdate data pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan rilis berita sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit tadi, untuk selalu menghimbau kepada warga Kota Kendari tak henti-hentinya untuk mengikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas juga tadi, bahwa bantuan bisa dikirimkan, bisa melalui langsung donasi yang disebutkan tadi, juga bisa melalui posko relawan COVID-19 Kota Kendari, juga bisa melalui Sekretariat ID Kota Kendari yang ada di Jalan Marta Yahu di Baru Gale-Polepo. Barusan alhamdulillah kami dari ID Kota Kendari melakukan pembagian masker secara gratis warga yang ada di Kota Kendari. Cuman karena waktunya ini kami tadi membagikan di X area MTQ. Semoga pembagian masker sebagaimana himbauan pemerintah untuk selalu memakai masker ini bisa bermanfaat buat warga, dan sebagai bentuk partisipasi, sebagai bentuk perhatian, kami dari ID melakukan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami langsung menyampaikan update berita pada sore hari ini, yakni jumlah OTG hari ini sebanyak 215 orang. Selesai pemantauan sebanyak 114 orang. Dan masih dalam pemantauan sebanyak 101 orang. Sementara untuk ODP sendiri, total ODP sampai dengan saat ini masih tetap yakni berjumlah 136 orang. Ada penambahan ODP hari ini sebanyak 2 orang, yakni 1 jenis kelamin perempuan berusia 1 tahun, Kecamatan Po Asia, tidak ada keluhan sakit, kemudian kontak tracking dengan positif keluarga dekat. Yang kedua,
jenis kelamin laki-laki berusia 2 tahun Kecamatan Poasia, tidak ada keluhan sakit dan kontak tracking dengan positif atau dikategorikan sebagai keluarga dekat. Selesai pemantauan ODP berjumlah 131 orang dan masih dalam proses ODP berjumlah 5 orang. Adapun untuk PDP, total PDP hari ini sebanyak 32 orang. Ada tambahan kasus baru PDP sebanyak 1 orang, yakni jenis kelamin perempuan berusia 14 tahun. Alamat Kecamatan Poasia, tidak ada gejala medis dan tidak ada riwayat perjalanan luar daerah, namun tracking kontak dengan positif keluarga dekat. Sebelumnya memang pasien ini ada keluhan batuk, kemudian flu dan demam, namun sedikit agak perbaikan, akan tetapi kami dari tim tetap melakukan pemantauan karena walaupun hari ini dikatakan tidak, namun sebelumnya itu ada keluhan yang sama yang biasa dikategorikan sebagai keluhan yang ketika masuk ke dalam kategori PDP tentunya. Yang dinyatakan selesai pengawasan sebanyak 28 orang dan masih dalam proses PDP sebanyak 4 orang. Kemudian yang positif, untuk pasien positif yang telah dinyatakan sembuh hari ini berjumlah 3 orang berdasarkan hasil pemeriksaan, yakni yang pertama adalah jenis kelamin laki-laki berusia 33 tahun Kecamatan Kambu, riwayat perjalanan luar daerah dari Sukabumi, perawatan sejak tanggal 9 April dan hasil pemeriksaan tanggal 30 April dinyatakan sembuh. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki berusia 37 tahun Kecamatan Poasia, riwayat perjalanan luar daerah dari Sukabumi, perawatan sejak tanggal 9 April dan hasil pemeriksaan tanggal 30 April dinyatakan sembuh. Yang ketiga, jenis kelamin laki-laki berusia 38 tahun Kecamatan Poasia, riwayat perjalanan luar daerah dari Sukabumi, perawatan sejak tanggal 9 April dan hasil pemeriksaan tanggal 30 April juga dinyatakan sembuh. Dan ketiga, pasien yang dinyatakan sembuh ini adalah diklasterkan sebagai pasien dari Sukabumi. Sehingga total pasien positif yang dinyatakan sembuh berjumlah 8 orang. Harapan kita tentunya semoga yang sakit ini semuanya dinyatakan sembuh dan insya Allah yang terkonfirmasi positif yang sekarang dirawat mudah-mudahan imunitasnya juga bertambah baik. Dan harapan kita lagi yang lain tentunya mudah-mudahan tidak ada lagi penambahan yang terkonfirmasi menjadi positif tentunya. Kami ulangi, jadi total pasien positif yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 8 orang, sehingga total konfirmasi positif sampai dengan hari ini sebanyak 29 orang. Yang meninggal kasus positif sebanyak 2 orang. Total pasien yang masih dalam perawatan berjumlah 19 orang. Kami masih tetap menekankan, masih tetap menghimbau, dan kita harus tetap waspada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Direktur tadi bahwa peningkatan dari hari ke hari selalu ada, dan di antara kita yang melakukan aktivitas sehari-hari di wilayah Kota Kendari tentunya ada di antara kita yang tidak ditahu positif atau tidak. Karenanya tetap kita melaksanakan himbauan pemerintah, terlebih lagi tentang social distancing, physical distancing, dan tentunya memakai masker. Demikian yang kami sampaikan dari
media percepatan penanganan COVID-19 Kota Kendari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara COVID-19 di Kota Kendari, Dr. Arga Salih yang gagah ini. Kita doakan mudah-mudahan secepatnya terbuka jodohnya. Baik, demikianlah informasi terkini dari juru bicara kita, Dr. Arga Salih, ya. Kemudian pada kesempatan juga hari ini, sebelum saya persilakan teman-teman media center, ada beberapa teman yang sering menelpon ke saya mempertanyakan terjadi perbedaan interpretasi apa itu OTG, PDP, ODP dan terkonfirmasi. Jadi perlu saya sampaikan definisi ini berdasarkan Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan bukunya per akhir Maret, definisi operasional apa itu OTG, PDP, ODP. Dalam buku itu dijelaskan OTG adalah orang yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Itu namanya OTG. Pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif tanpa gejala, tidak ada gejala, ya, tidak ada gejala sama sekali. Tapi dia kontak erat, misalnya keluarganya orang yang terkonfirmasi positif, maka semua keluarganya yang kontak dengan positif itu dinyatakan OTG. Nah, kemudian yang definisi selanjutnya ada namanya ODP, ya. ODP ini ada gejala batuk pilek, demam tanpa diketahui penyebab batuk pilek atau demamnya, tidak terkonfirmasi penyebabnya, tidak diketahui penyebabnya. Kalau batuk pilek, misalnya kita tahu bahwa dia batuk pilek atau batuk demam karena TBC, ya, maka dia bukan ODP karena jelas penyebab batuk demamnya. Ini ODP yang tidak jelas penyebabnya, tidak diketahui penyebab demamnya. Kalau sudah diketahui dia malaria, maka dia bukan ODP karena diketahui penyebabnya. Kemudian tidak disertai dengan sesak atau gangguan pernafasan. Itu masih ODP. Kalau PDP, semua gejala ODP ada disertai dengan gangguan sesak atau gangguan pernapasan. Ya, sesaknya bisa ringan, sedang, dan berat. Yang tidak diketahui penyebabnya. Itulah PDP. Kalau terkonfirmasi positif, itu artinya sudah dilakukan swab dengan hasil positif. Ya, walaupun dia pernah diperiksa rapid testnya positif, tapi belum diswab, tidak dinyatakan konfirmasi positif. Ya, bisa saja dia OTG, ya. Bisa kalau ada keluhan bisa dia ODP atau PDP. Demikian mungkin supaya kita sama-sama satu interpretasi atau satu penafsiran, satu persepsi apa itu OTG, ODP, PDP dan terkonfirmasi supaya tidak terjadi salah pengertian, salah persepsi. Ya, demikian sedikit yang saya sampaikan, itu berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian saya sampaikan, kemudian kesempatan berikutnya saya persilakan kepada teman-teman kita dari media yang sudah bergabung, yang sudah ingin melakukan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan atau ingin berikan atau sharing, ya. Dengan ini dipersilakan dengan hormat. Ada tadi yang sering bertanya itu yang dari RRI. Siapa? Rina, silakan Rina. Ya, tadi dia naik mobil, saya lihat tadi ya, dia sudah muncul di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia turun ya. Silakan. Ya Pak, boleh bertanya Pak? Silakan, saya sudah tahu pasti mau bertanya Ibu ini. Silakan Bu. Iya Pak, baik Pak. Saya cuma kemarin saya tidak sempat mendengar Pak karena tiba-tiba HP saya hang.
Karena saya mau bikin laporannya Pak, laporan liputan khusus terkait dengan perbedaan rapid sama swab. Kalau dia rapid test itu Pak, kalau misalkan pasien sudah dinyatakan positif melalui rapid test, apakah nanti penanganannya itu dia satu ruangan, satu tempat dengan orang yang sudah dinyatakan positif uji swab atau bagaimana Pak? Dikasih satu tempat atau dia terpisah bersama dengan orang yang berstatus PDP atau bagaimana Pak? Baik, itu saja. Saya Iya Pak, untuk ya, Bu Nisrina dari TVRI ya. Saya ingin sampaikan bahwa proses penanganan atau perawatan pasien-pasien ODP, PDP dengan konfirmasi itu masing-masing punya ruangan berbeda. Ya, tidak digabung. Apalagi kalau misalnya hasil rapid test saja. Tidak mungkin kita akan gabung dengan hasil swab, ya. Karena hasil rapid test ini saya perlu jelaskan, bisa saja dia rapid testnya positif, swabnya negatif. Kenapa bisa terjadi? Karena antibodi sudah ada, pernah terinfeksi, tapi kumannya sudah tidak ada, sehingga waktu di swab dia dinyatakan negatif swab. Jadi ada antibodi terbentuk karena pernah terinfeksi, sehingga dianjurkan bagi rapid test biasanya dilakukan 2 kali supaya akurat. Sebab bisa saja rapid testnya negatif, 1 minggu setelah itu dia positif karena belum terbentuk antibodi. Sewaktu misalnya hari ini masuk kuman, maka belum tentu hari itu langsung terbentuk antibodi. Perlu waktu untuk interaksi antara imun kita dengan antigen kuman atau kuman yang masuk, interaksi itulah akan terbentuk antibodi. Ya, maka tidak dinyatakan terkonfirmasi positif apabila rapid testnya positif, karena belum tentu dia reaktif, belum tentu dia masih aktif, dia punya kuman virus COVID. Adapun penanganannya atau perawatannya, saya sampaikan sekali lagi bahwa kamarnya dipisahkan, ya, tidak digabung antara yang PDP, ODP dengan terkonfirmasi. Sebab yang namanya PDP belum tentu dia positif, swabnya belum tentu, ya. Saya ditakutkan kalau dia gabung ternyata dia negatif, akhirnya dia tertular dari pasien yang konfirmasi. Makanya tidak digabung, terpisah ruangannya dan dipisahkan oleh beberapa sekat, bukan hanya pintu saja, hanya beberapa sekat, ya. Sudah dilakukan pengaturan ruangan sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk tertular dari pasien yang positif, yang terkonfirmasi positif itu tidak terjadi. Demikian Ibu Nisrina, ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya. Ada bertanya yang melalui Acing dari dulu minum es terus, tidak sampai-sampai. Udah habis itu Acing ini bikin haus saja, kita sudah mau gua. Iya, apa? Iya. Itu cewek ini Acing. Ibu Acing ini, Mbak Acing ini biasanya bertanyanya setelah live, dia langsung ke jubir terus. Kalau bisa bertanya di sini Mbak Acing. Mbak Acing nih ya. Yang lain? Pas ya? Pak Hengki. Terima kasih Pak Hengki, Pak Azrul, Pak Suparman yang telah bergabung ini. Apresiasi buat kami semua, ya, telah mensupport kami dengan bergabungnya di media center setiap sore, ya. Begitu juga Pak siapa ya yang di atas itu? Hah? Adrian. Pak Adrian kayaknya mau bertanya nih Pak Adrian ini.
Pak Hengki yang biasanya bertanya, ayo Pak Hengki. Pak Hengki, pas ya? Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media. Walaupun tidak bertanya, kami apresiasi. Demikianlah penyampaian berita hari ini. Saya mohon maaf karena banyak bercanda dengan saudara saya, Dr. Al Ghazali. Kita doakan mudah-mudahan dia dapat jodoh secepatnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.